Amin. Makasih Pastor Saud Martua Lubis. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Pak Surbakti. Silahkan Pastor Surbakti. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Pada saat pagi ini, Tuhan berikan kami lagi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga hidup kami dari hari ke hari di dalam pimpinan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini tema yang akan kita bahas bersama yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kemarin kita sudah membahas dari Senin sampai Selasa, hidup oleh Roh, kekuatan hidup dalam Roh. Dan hari ini bagaimana supaya kita benar-benar mengalami dipimpin oleh Roh Kudus. Dasar ayatnya yaitu Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dari pembacaan ayat ini, kita mengerti dan kita memahami apa yang menjadi penghambat kita tidak mampu hidup dipimpin oleh roh. Roh Kudus ini kuasa yang tak terbatas. Roh Kudus ini rindu memimpin setiap orang percaya. Roh Kudus rindu agar tindakan orang percaya menurut daripada kehendak Tuhan sendiri. Tapi apa yang menjadi penghambat di sini tadi? Yaitu tentang keinginan. Yaitu keinginan daging. Nah, jadi saudaraku dalam Tuhan, persoalan terbesar manusia bukan soal perkara jasmani, bukan soal makan dan minum, tetapi soal keinginan daging. Kenapa ini jadi persoalan? Karena keinginan ini tidak pernah takluk kepada Allah. Dia punya rencana sendiri, dia punya keinginan sendiri yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Makanya hari ini kita belajar bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang pertama, dari hari ke hari kita ibarat dalam peperangan, ibarat dalam perjuangan, ibarat kita dalam posisi bertanding. Bertanding yaitu bagaimana kita menang atas segala keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging ini dia ingin supaya dia tampil, dia ingin supaya dikenal orang, tapi keinginan roh supaya Tuhan yang tampil, Tuhan yang nyata, Tuhan yang kelihatan dan berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Jadi bentuk sangat berbeda keinginannya. Kalau keinginan daging, dia tidak mau hidup susah. Sedikit susah menjerit. Ya, tapi keinginan roh, justru dalam susah itu, dia tahu bahwa ini salah satu pembentukan, salah satu bentuk sekolah kehidupan. Bagaimana dari hari ke hari supaya semakin meningkat dan semakin meningkat dan semakin meningkat. Maka saudaraku, untuk kita bisa hidup dipimpin oleh roh,
maka hal yang pertama kita harus berani taklukkan namanya keinginan daging. Bagaimana caranya menaklukkannya? Kita tidak lagi konsentrasi kepada keinginan daging, tapi konsentrasinya kepada keinginan roh dan dipimpin oleh roh. Makanya dari hari ke hari kita tidak cukup dengan diisi makanan jasmani, sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Tapi kita perlu juga diisi dengan makanan rohani. Ibarat kita makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi renungan, menjadi acuan, menjadi standar hidup kita. Bagaimana kita dari hari ke hari mengikut Tuhan. Kalau kita menempatkan firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita, kita memperoleh kemenangan demi kemenangan demi kemenangan dari hari ke hari. Karena Tuhan tertarik melihat sikap kita. Sikap untuk konsentrasi dipimpin oleh Roh Kudus. Konsentrasi hidup menurut keinginan roh. Maka di sanalah kuasa Tuhan semakin dahsyat, semakin bekerja. Sehingga bukan lagi kita merasakan hal susah, tapi ada satu kehidupan yang dari hari ke hari, yaitu pertama satu kebahagiaan yang kita tidak dapatkan dari dunia ini, tetapi dari Roh Kudus membuat kita rasanya indah hidup bersama dengan Tuhan. Keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Di toko manapun kita cari, nggak ada keindahan seperti itu. Mungkin ada tokonya, toko damai. Ada toko bahagia. Di Depok ada toko bahagia. Tapi ketika saya tanya, ada nggak bahagia di sini? Dia bilang, nggak ada. Hanya toko saja. Ada juga toko damai. Tanya, ada nggak damai di sini? Tidak ada. Tokonya boleh toko damai. Tokonya boleh toko bahagia. Itu sekedar simbol saja. Tetapi kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus dan menyerahkan diri sepenuhnya, totally surrendered kepada pimpin Roh Kudus, dia akan mendapatkan damai, dapatkan ketentraman, dapatkan sukacita. Dia bisa memiliki perkara-perkara rohani. Karena kekayaan kita bukan ditentukan dengan apa yang kita miliki secara jasmani. Kita dihargai bukan karena hal-hal lahiriah ini, tetapi ketika kita menyerahkan diri, dipimpin oleh Roh Kudus, di sana akan terlihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita yang tadinya merasa orang-orang biasa, yang tadinya tidak sekolah Alkitab atau tidak sekolah tinggi teologi, tapi Tuhan tidak melihat dari sekolah kita, background kita, tapi Tuhan melihat dari kerinduan kita, bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan dan berkata, Tuhan, inilah hidupku. Mungkin secara pendidikan terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi orang yang merindukan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan orang dipimpin Roh Kudus itu mulai dari konsentrasinya, mulai dari sikapnya. Ketika dia sudah terima Yesus Kristus dan dia yakin Yesus sudah menebus dia dari segala dosa, dia yakin bahwa dosanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi dia mulai sikap, aku hidup bukan lagi untuk aku hidup, tapi untuk Yesus aku hidup. Hidupku bukannya aku lagi. Jadi saudaraku, kalau orang menyadari ini dan dia mengambil sikap,
Yesus Kristus sudah mati bagi diriku, dan sekarang aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi untuk Yesus yang telah mati dan menyerahkan nyawanya dan sudah bangkit daripada kematian, dan dia menjadi pokok doanya. Maka di sana akan terlihat pemakaian Tuhan yang dahsyat. Pemakaian Tuhan dahsyat itu bukan tergantung karena ada embel-embel gelar, tetapi pemakaian Tuhan terlihat dari penyerahan diri kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, inilah hidupku dan ajari aku, pimpinlah aku Tuhan dengan penyerahan total seperti ini. Orang tersebut akan Tuhan pakai dari hari ke hari lebih dahsyat daripada hari-hari sebelumnya. Kita akan mengalami bagaimana Tuhan memimpin kita melalui pribadi Roh Kudus. Memang kadang-kadang sangat bertentangan keinginan kita sendiri dengan keinginan Roh Kudus. Cenderung manusia jasmani kita ingin supaya diberi oleh orang lain, ingin diperhatikan oleh orang lain. Tapi keinginan Roh, dia ingin melakukan sesuatu untuk orang lain. Dia akan mau supaya dari cara hidupnya, dari perkataannya, dari tindakannya, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam hal memberi bukan diukur apakah dia punya kelebihan secara materi. Saya pernah mengalami, saudaraku, secara materi saya sebenarnya kekurangan. Saya membutuhkan sesuatu. Tetapi Tuhan memimpin cara lain. Lakukan sesuatu. Saya harus artinya buka dompet saya untuk memberkati orang lain. Di sini menjadi satu pergumulan sebenarnya antara memberi dan diberi. Sebenarnya saya masih membutuhkan sesuatu di mana kalau minimal ya ini uang yang ada pada saya ini saya simpan untuk kebutuhan yang lain. Tapi Roh Kudus memimpin lain, di mana saya harus melakukan sesuatu untuk mengeluarkan uang dari dompet saya untuk memberi kepada orang lain. Dan di sini kita diperhadapkan apakah kita mau taat atau tidak, karena pilihan itu ada pada kita sendiri. Untuk hal ini, saudaraku, saya belajar untuk taat kepada pimpinan Tuhan. Katakan terlibat memberi daripada menerima. Dan saya praktekkan nilai-nilai itu. Ketika saya belajar praktekkan, kita semua belajar. Tidak ada yang sudah lulus semua. Tapi belajar terus dan belajar terus. Dan saya belajar dengan ini ketika saya praktekkan, saudaraku. Pertama, saya mengalami yang namanya damai. Kalau orang yang mengikuti pimpinan Roh Kudus, dia akan mengalami damai. Bukan susah. Dan tidak ada susah kalau kita praktekkan itu. Yang kedua, ada sukacita. Kita mengalami satu sukacita yang kita dapatkan tidak seperti sebelumnya. Kalau dunia, kalau dia diberi baru sukacita. Kita justru sukacita itu tergantung daripada sikap kita. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita praktekkan firman Tuhan, kita mengalami namanya damai sejahtera, sukacita. Karena kerajaan Allah bukan soal makan, bukan soal minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengerjakan dalam setiap pribadi-pribadi dalam hidup kita, sehingga kita menjadi manusia rohani yang orang lain pun heran, kok bisa seperti itu? Apa rahasianya? Dan kita berkata, ini semua rahasianya karena Roh Kudus memberikan kemampuan bagi saya untuk mempraktikkan. Saudara kasih Tuhan, orang yang memiliki sikap lebih utama pimpinan Tuhan, lebih utama bagaimana Roh Kudus bekerja, maka hidupnya akan tampil beda. Bedanya di mana? Dia tidak dikuasai dengan kekhawatiran. Kekuatan itu muncul ketika dia beralih hidup dalam keinginan daging. Karena keinginan daging ini tidak pernah puas.
Kedang ini ada membawa kita kepada satu kehidupan yang tidak takluk kepada hukum Allah. Maka kita diberikan kehendak bebas menentukan pilihan kita. Tapi hari ini saya percaya kita semua yang hadir di The Power Love ini, kita sudah punya pilihan yang tepat, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itulah satu kehidupan yang luar biasa kita alami, dan kita bisa bercerita bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan dan taat kepada Roh Kudus. Dan di sana kehidupan rohani kita melimpah-limpah. Ada sukacita yang luar biasa kita alami. Dan kita bisa ceritakan orang lain bagaimana kita mempraktekkan firman. Tapi ada juga saya bisa heran. Kalau ada orang, dia bilang dia sudah percaya Yesus. Sudah menerima Yesus sebagai penguasa tunggal dalam dirinya, tapi masih pelit, memberi aja susah. Itu bagi saya pertanyaan, ya, pertanyaan yang sangat besar. Kalau baru sih saya masih ya maklumin lah. Tetapi kalau ada orang dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, karena dikatakan Yesus Kristus tidak berubah, maka aku pun tidak berubah. Waduh, ini bahaya, saudaraku. Yesus Kristus tidak berubah karena memang dia sempurna. Tapi kita mengalami satu perubahan dari hari ke hari. Saya ingat saya punya pengalaman waktu saya di sekolah Alkitab. Saya adalah berasal dari orang yang sangat pelit sebenarnya. Berasal dari orang yang mementingkan diri. Maka waktu sekolah Alkitab kami diuji di sana. Apa ujian yang kami dapatkan? Di mana kami masing-masing memang hidup sangat terbatas. Ya, persediaan terbatas, gula terbatas, kopi terbatas. Sehingga kalau pada awal masuk sekolah Alkitab kami artinya bikin kopi, bikin minuman itu agak sedikit menyendiri dan tidak bagi kepada sebelahnya. Dan saya dulu adalah salah satu sifat saya seperti itu. Saya tidak membagi kepada teman-teman yang situ karena saya pikir kalau bagi lagi mana cukup. Enggak dibagi aja enggak cukup. Apalagi dibagi semakin enggak cukup. Ini dalam pola pikir saya. Hidup dalam daging. Tapi ketika saya dengar firman Tuhan, saya mulai merenungkan firman Tuhan itu. Dan perubahan terjadi, firman Tuhan yang merubah pikiran saya. Merubah cara pandang saya. Dan mulai saya praktekkan. Ketika saya bikin kopi pagi-pagi, saya bagi kepada teman-teman. Ayo, siapa mau bikin kopi? Silakan. Ini ada gula, ada kopi. Dan tindakan saya itu, saudaraku, membuat juga orang lain membuat hal sama kepada saya. Ketika gula saya tidak ada, kopi saya nggak ada, teman-teman bilang, ini kopi, ini gula, silakan, ambil saja, bebas. Saudaraku, rupanya kalau kita memberi tidak pernah kekurangan. Hanya pandangan kita, aduh kalau saya beri nggak cukup lagi, nggak diberi aja sudah kekurangan, apalagi memberi lagi. Itu satu pandangan hidup dalam daging. Tapi kalau hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, hidup kita akan mengalami yang namanya kelimpahan. Kelimpahan dua hal. Kelimpahan secara rohani itu terutama, itu berkat yang paling utama di antara utama. Dan yang kedua juga secara jasmani. Tuhan berikan kita hidup tidak kekurangan. Kita merasakan, oh hidup ini indah. Kenapa kita bilang indah? Karena kita mengalaminya bersama Tuhan. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita lebih daripada kita sendiri. Karena Tuhan dia maha tahu. Dia tahu kebutuhan kita tepat pada waktunya. Maka sejak saya belajar firman Tuhan itu, dan saya merenungkan firman Tuhan itu, dan kemanapun saya pergi, kemanapun saya melangkah yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, dan saya tidak perlu khawatir untuk kebutuhan saya dalam perjalanan sampai tiba di tempat itu. Bahkan kembali juga Tuhan siapkan semua. Saudaraku, ketika kita belajar praktekkan firman Tuhan ini, kekhawatiran menjauh. Tapi kalau kita tidak praktekkan firman Tuhan, kekhawatiran mendekat. Pilihan ada pada kita. Dan pagi hari ini, Tuhan mau
supaya kita mampu mengalahkan namanya keinginan daging. Kemampuan ini ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ya saudaraku, kita dipimpin oleh Roh Kudus ketika kita menyerahkan diri karena kita merasa tidak mampu, tidak kuat, tidak sanggup, tetapi bersama Roh Kudus yang memimpin kita, kita mampu melewati segala rintangan hambatan yang tadinya kita tidak bisa, tapi Tuhan berikan kemampuan. Yang tadinya kita tidak sanggup, Tuhan berikan kesanggupan. Karena kesanggupan, kemampuan itu berasal daripada Dia sendiri. Dan saya percaya untuk ke depan bahwa hidup kita akan tampil beda daripada sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena kita menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Kita belajar untuk tidak hidup menurut daging. Karena orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini saudaraku. Jadi yang kita harus menang itu dari keinginan ini. Maka pola pikir kita itu harus berubah. Kita harus berubah. Kita tidak mau pola-pola dunia ini merasuk dalam pikiran kita. Apa kata firman Tuhan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaruan pikiran. Changing your mind. Berubah dalam berpikir kita. Sehingga kita dari hari ke hari menjadi manusia Allah. Orang bisa melihat bagaimana pribadi Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang singkat hari ini saya berikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas menjelaskan firman-Mu. Tetapi Engkau menjabarkan dalam hati kami. Dari kebenaran firman-Mu, kami semua bukan hanya pendengar-pendengar yang setia. Dari kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami bisa ceritakan bagaimana kesaksian kami melakukan firman-Mu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan itu firman-Mu adalah benar adanya dan kami praktekkan dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Maka hidup kami menjadi berkat, menjadi dampak bagi setiap orang di mana kami bertemu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar pada saat pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada mengatur acara. Amin, amin. Makasih Pastor Surbakti. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Silahkan jika ada Bapak Ibu yang mau bersaksi sehubungan dengan firman yang baru saja kita dengarkan. Kami berikan waktu dan kesempatan. Silahkan. Bu Ria, mungkin saya mau bersaksi. Silahkan Bu Pendeta Ellen Paliama. Terima kasih Pak Surbakti, terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan hari ini. Saya mau menyaksikan bagaimana kasih Tuhan atas kehidupan saya dan keluarga. Bapak Ibu, saya memiliki adik kakak, kita semua bertujuh, dan saya dipelihara oleh mama seorang diri. Pada saat saya dan mama pulang ke Ambon, dengan adik-adik, waktu itu kakak masih tetap melanjutkan pendidikan di Jakarta. Adik-adik saya sudah ada di kampung halaman, tetapi saya dengan mama ada di kota Ambon. Pada saat itu, mama memang dalam keadaan ekonomi yang terpuruk. Ya, terpuruk sekali. Dan saya selalu diajarkan oleh orang tua saya pada jam-jam 6 sore, beliau sudah mengumpulkan kami ada di satu kamar, kemudian di belakang kamar itu ada satu lemari, dan di belakang lemari itulah kami menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kemudian setelah beberapa tahun, mama saya dipanggil oleh teman, karena dulu mama saya kerja di PU Ambon. Tetapi setelah menikah dengan papa, mama saya berhenti karena papa saya kapten kapal dan dibawa ke Jakarta. Singkat ceritanya Bapak Ibu, setelah papa saya meninggal, kemudian mama saya menikah lagi karena usianya masih muda, dan kami memiliki 5 adik, jadi kita bertujuh. Tetapi Bapak Ibu, saat kami sudah ada di kota Ambon, ekonomi sangat terpuruk. Ya, ada teman yang panggil untuk kembali datang
bekerja kembali di PU, tapi mama saya sudah tidak mau karena teman-temannya sudah punya golongan tinggi dan harus memulai dengan bawa lagi, mama saya tidak mau. Kemudian teman baiknya memanggil untuk bekerja di kota Ambon di salah satu perusahaan. Bapak Ibu, untuk membiayai kami di kota Ambon untuk 6 orang, pada saat itu kami harus mengontrak 1 kamar untuk kita berenam tinggal, 1 kamar saja. Ya, Bapak Ibu, kami mengalami sangat-sangat kekurangan. Dan pada saat itu Bapak Ibu, saya punya mama hanya mengambil segenggam beras di tangan. Beliau berdoa, berlutut di kaki Tuhan. Dan saya ingat janji itu. Minta, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Maka saya menangis di kaki Tuhan. Mama saya bilang, Tuhan, saya harus memberikan hidup untuk 7 anak. 1 di kota Jakarta dan 6 ada bersama dengan saya. Anak-anak ini adalah titipan Allah. Ya. Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa tidak perlu takut untuk menjadi orang yang berkekurangan, sebab Tuhan itu sebenarnya kaya. Bapak Ibu tahu, tiba-tiba ada orang yang memberikan 1 karung beras bagi keluarga kami. Kami tidak tahu sampai hari ini siapa yang memberikannya. Ya. Saya merasa itulah mujizat Tuhan di saat kami tidak ada, Bapak Ibu. Saya merasakan sungguh mujizat Tuhan. Sebab mama saya bukan saja memelihara kita 6, tetapi sesungguhnya juga ada anak-anak piara yang lain di dalam rumah. Dan ketika mereka datang, tidak mungkin saya bilang tidak makan. Tidak mungkin mama saya bilang pulang di waktu jam makan. Tidak mungkin. Tetapi kami makan dengan apa adanya. Dan itulah Bapak Ibu, ketika kita berkat menabur, Allah pasti memberikannya berlipat-lipat ganda. Dan itu pun saya rasakan Bapak Ibu sampai hari ini. Walaupun saya di jemaat-jemaat yang kecil, tetapi Bapak Ibu di saat kami tidak punya, Allah menyediakan. Anak piara saya banyak, Bapak Ibu. Anak piara saya banyak. Kami bukan seperti di kota Ambon atau juga di jemaat-jemaat yang tertentu di kota Jakarta ketika melayani ada amplop diberikan, tidak. Ya, kami tidak, tetapi kami hidup dengan kemurahan Tuhan. Dan disitulah Tuhan mau bilang, di saat kamu tidak punya, Allah sumber kekuatan, Allah maha kaya. Amen. Dan Allah segala sesuatu sanggup untuk menyediakan bagi kita. Tapi itu sebagai orang percaya, saya mau bilang bahwa tidak perlu khawatir. Asal hidup dalam takut akan Allah. Allah jamin kehidupan kita untuk terus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati lewat kesaksian ini. Makasih Ibu Ria. Amin. Amin. Makasih juga Ibu Ellen. Baik, masih ada yang mau bersaksi? Amin. Pak Miki Lumempo mau bersaksi? Saya Buria. Baik, silakan Ibu Bet ya. Semoga tidak bosan ya. Saya setiap hari kalau ada yang tersentuh tentang firman Tuhan itu, saya punya kerinduan untuk bersaksi. Terima kasih Pak Surbakti untuk firman Tuhannya yang begitu menenangkan, yang begitu membangkitkan gairah kita untuk tetap belajar dan datang kepada pengetahuan yang benar. Terima kasih, saya tertarik tadi dengan apa yang menjadi penghambat sebab kita tidak membiarkan Roh Kudus memimpin, dan yang jadi penghambat adalah keinginan daging. Semua orang itu punya keinginan daging, termasuk saya juga. Tetapi setelah saya baca di dalam firman Tuhan, di Roma 8 ayat 7, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi kita orang-orang percaya sebaiknya kita tidak terlalu mengikuti kedagingan, karena kedagingan itu adalah tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga, seperti yang ditulis di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh. Jadi saya pikir kita orang-orang yang sudah dikuduskan, kita diberikan hikmat oleh Tuhan, bagaimana kita mengelola emosi kita, mengelola semua yang sudah Tuhan berikan, bagaimana kita berhikmat untuk memperoleh sesuatu itu.
Karena keinginan daging itu tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga, malah itu menjadi sebuah perseteruan bagi Allah. Dan di Roma 12 ayat 2, saya tertarik juga tadi dengan Pak Surbakti bilang, kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Bagaimana kita datang kepada firman kebenaran itu, Pak. Jadi saya bersyukur pagi ini Bapak mengangkat topik hidup dipimpin oleh Roh, itu di Roma 8 ayat 5 sampai 8. Terima kasih Pak Subakti, terima kasih Ibu Ria, sungguh luar biasa pemberitaan firman kasih karunia Allah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin, amin. Makasih Ibu Bet untuk kesaksiannya. Kita tidak akan pernah bosan-bosan mendengarkan kesaksian dari Ibu Bet dan Bapak Ibu yang lain. Baik, sepertinya cukup untuk ruang kesaksian. Kita akan masuk dalam ruang doa. Silakan Pak Surbakti.